Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang saat ini kita sebagai hambanya masih diberikan kenikmatan yang begitu luas, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang tak mampu kita menghitungnya. Nikmat terbesar yang kita rasakan saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan bertemu di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Di tahun 1446 Hijriah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana mungkin banyak di antara saudara kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita maupun yang jauh, yang mereka sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala beri mereka kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan, akan tetapi takdir berbicara lain. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka, mengambil nyawa mereka, sehingga mereka tidak bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana kita bertemu saat ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan alam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah manusia yang lebih mencintai umatnya daripada dirinya sendiri, sehingga menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar sakitnya sakaratul maut ditimpakan kepada dirinya, sehingga umatnya nanti tidak akan merasakan sakaratul maut yang begitu pedih, yang begitu sakit. Itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanding terbalik dengan kita selaku umatnya. Rasanya lisan kita selalu mengucapkan aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perbuatan kita, amalan kita jauh dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka bukti cinta yang paling nyata adalah kita mempelajari agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha mengamalkannya, dan setelahnya adalah mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pembahasan yang berhubungan dengan bulan Ramadan, yang mungkin pembahasan ini telah disampaikan di tahun-tahun sebelumnya. Adapun
Setiap tahunnya kita akan mengulang kaji pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Adapun judul yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah dermawan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kalau kita, di antara kita ada yang dermawan, ada yang ringan tangannya, bersedekah, infak dan lain sebagainya, tentu kedermawanan kita tidak akan mungkin mengalahkan kedermawanan Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah SAW, sahabat sekalipun kita tidak akan mampu mengalahkan kedermawanan mereka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis tersebut dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling suka membantu, paling suka memberi, paling suka bersedekah, infak dan lain sebagainya. Adapun di bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW akan lebih suka bersedekah, akan lebih suka berinfak, akan lebih suka memberi makan, memberi bantuan kepada orang lain. Karena tentunya kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, yang di dalamnya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan pada malam-malam sebelumnya bahwa pahala kita akan dilipat gandakan hingga tidak terhingga. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang suka memberi, atau mungkin tidak ada yang suka memberi. Dia suka menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nah, di bulan Ramadan yang mulia ini, maka berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Yang tadinya tidak suka memberi, belajarlah di bulan Ramadan untuk suka memberi. Yang tadinya tidak suka bersedekah, belajarlah di bulan Ramadan untuk suka bersedekah. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, memberikan bukaan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang ia beri makanan. Ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Di satu sisi kita mendapatkan pahala kita berpuasa, di satu sisi lagi kita mendapatkan pahala karena kita memberikan orang lain makanan untuk berbuka puasa. Semakin banyak orang yang kita berikan makanan, maka semakin banyaklah pahala yang akan kita dapatkan. 10 orang kita kasih makanan, teman kita, kerabat kita,
sahabat kita, maka kita akan mendapatkan pahala 10 orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Setelah mendengar hadis ini, tentu seharusnya kita berusaha. Mungkin mulai besok ada di antara kita yang mau berbagi makanan atau minuman kepada temannya. Barangkali temannya udah lama tidak dijenguk oleh orang tuanya, barangkali uangnya sudah habis dan tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku mencintai Nabi, kita belajar untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Tentu kemuliaan orang-orang yang suka memberi makan orang lain, bersedekah dan lain sebagainya begitu banyak. Bahkan ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang yang suka memberikan makanan atau minuman. Doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, wasqi man saqani, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Nah, ini doa khusus untuk orang-orang yang suka berbagi makanan dan minuman. Keutamaan yang lainnya adalah dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan disebutkan juga di dalam kitabnya Imam Ahmad, an Aliin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama al-a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Faqala liman qabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah ghurafan, sungguhnya di surga ada sebuah kamar. Di surga ada satu ruangan atau kamar. Tura min zuhuriha, tura zuhuruha min butuniha, yang mana luarnya bisa dilihat dari dalam, wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya bisa terlihat dari luar. Faqama al-a'rabi faqal, kemudian ada seorang Arab Badui, setelah dia mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, dia langsung berdiri dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, liman hiya ya Rasulullah? Diperuntukkan untuk siapa ruangan tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, liman tabal kalam, ruangan tersebut, kamar tersebut diperuntukkan untuk orang yang perkataannya baik. Tabal kalam, perkataannya baik, perkataannya hikmah, lisannya selalu mengatakan perkataan-perkataan yang mulia, terhindar dari perkataan-perkataan yang tercela, apalagi di bulan Ramadan. Wa ta'amat ta'am, dan ruangan tersebut diperuntukkan untuk orang yang suka memberi makan orang lain. Wa adamas siyam, diperuntukkan untuk orang yang mendawamkan dirinya selalu berpuasa, baik puasa sunnah apalagi puasa Ramadan. Wa shalla lillah bil-laili wan nasu niyam, dan diperuntukkan untuk orang yang suka melaksanakan salat bil-laili, di malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Hadis riwayat
At-Tirmidzi. Nah, ada salah seorang ulama mengomentari hadis ini, yaitu Imam Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa seluruh amalan yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini terkumpul semuanya di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan kita dilarang untuk berkata yang buruk, qaulaz zur, berkata dusta, berkata yang buruk, karena itu dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memberikan makanan atau bukaan kepada orang lain. Dan yang ketiga ada masyab. Kita di bulan Ramadan semuanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita sholat di malam hari, yaitu qiyamu Ramadan atau qiyamu al-lail, yang mana banyak di luar sana manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersibukkan diri mereka dengan kehidupan dunia, sehingga mereka tidak melaksanakan salah satu amalan yang diperintahkan, yaitu salat malam, qiyamul lail atau qiyamu Ramadan, seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk kita semua, seperti yang telah disampaikan tadi, kalau kita termasuk orang-orang yang suka memberi, maka di bulan Ramadan ini tingkatkan untuk lebih suka memberi, karena pahalanya begitu besar. Kemudian yang kedua, kalau kita termasuk orang yang tidak suka memberi, atau bahasa yang kita kenal adalah bakhil atau pelit, maka belajarlah di bulan Ramadan untuk suka memberi, untuk suka bersedekah pada orang lain. Karena bakhil adalah perilaku yang tercela, perilaku yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqus syuhha, takutlah diri kalian terhadap bakhil atau pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat bakhil atau kikir atau pelit itu adalah sifat yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, yang mendorong mereka rela menumpahkan darah di antara mereka, wastahallu maharimahum, dan membuat mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian singkat ini, ada satu doa yang diajarkan oleh ulama, yaitu Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari sifat bakhil atau kikir, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.